banyak narasi-narasi yang di sini akhirnya ya bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab sendiri. Mohon maaf contohnya, ya, seperti Markus menjelaskan bahwa Yesus terangkat ke langit, ya, Markus bagian terakhir itu disaksikan oleh 11 orang murid. Tapi coba dibaca di Korintus yang diceritakan oleh Paulus, disaksikan oleh 500 orang waktu terangkat ke langit itu. Ini mana yang benar? Teman-teman, itulah penggalan video seorang ustadz yang meragukan kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Ustadz ini mengatakan bahwa ada banyak narasi-narasi dan ayat-ayat Alkitab yang kontradiktif. Lalu ia mengutip Injil Markus pasal yang terakhir di mana Yesus terangkat ke surga atau ke langit, dan di sana disaksikan 11 orang murid. Sedangkan di surat Korintus yang diceritakan oleh Paulus disaksikan oleh 500 orang ketika Yesus terangkat ke langit. Lalu ia bertanya, mana yang benar, Markus atau yang disampaikan oleh Paulus di surat Korintus? Teman-teman, jangan bingung untuk menjawab hal ini, sebab Alkitab menjawab dirinya sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah benar ayat-ayat Alkitab kontradiksi antara satu dengan yang lain? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Dan di Alkitab pasti ada jawaban yang tepat. Nah, apakah benar yang dituduhkan oleh Pak Masyud ini? Saya akan memberikan penjelasannya. Sekarang mari kita melihat kepada bagian akhir dari Injil Markus yang disebutkan oleh Pak Masyud tadi. Nah, kalau kita melihat Markus pasal 16 ayat yang ke-14, akhirnya dia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, jadi jelas di sini Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ini jelas menunjuk pada 11 murid Yesus. Nah, lalu terjadi sejumlah percakapan lain, dan sampai pada ayat yang ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Nah, jadi kelihatannya karena Yesus itu berbicara demikian kepada mereka, siapa mereka ini? Mereka itu pasti yang ditunjuk di dalam ayat yang ke-14, yaitu ke-11 orang itu. Nah, kalau Yesus bicara kepada mereka dan dikatakan terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah, maka di sini Pak Masyud lalu membuat kesimpulan bahwa terangkatnya Yesus ke surga itu disaksikan oleh mereka. Mereka ini ya mereka yang ke-11 orang itu, ya. Nah, lalu dia mengontraskannya dengan 1 Korintus pasal 15 yang adalah keterangan dari Paulus. Nah, Paulus mengatakan bahwa sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Lalu dia anggap bahwa nah ini bertentangan karena Markus itu Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh 11 orang, sedangkan menurut Paulus itu lebih kepada 500 orang. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah ketidaktelitian dari Pak Masyud, ya. Kenapa saya bilang ketidaktelitian? Karena dalam Markus pasal 16 itu kan konteksnya Yesus terangkat ke surga. Kalau Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh mereka, maka mereka ini yang disebut di dalam ayat 14 itu sebagai ke-11 orang itu. Nah, jadi konteksnya di Markus 16 ini adalah Yesus terangkat ke surga. Tapi apakah dalam 1 Korintus pasal 15 di mana Paulus mengatakan bahwa
ada menyebutkan soal 500 saudara, lebih dari 500 saudara sekaligus, apakah itu konteksnya bicara soal kenaikan Yesus ke surga? Sama sekali tidak. Kalau kita melihat di dalam konteks 1 Korintus 15 ya, mulai ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang kuterima, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Berarti di sini pertama Paulus bicara soal Kristus mati. Setelah itu ayat 4 dia bicara soal ia telah dikuburkan, Yesus telah dikuburkan. Setelah itu dia bicara ia telah dibangkitkan, Yesus telah bangkit. Nah, lalu masuk ayat yang kelima, dia telah menampakkan diri. Maka Paulus di sini sedang bicara soal penampakan diri Yesus, bukan bicara soal kenaikan dia ke surga. Nah, bahwa ini adalah penampakan, ini nampak bahwa kata-kata menampakkan diri ini berkali-kali disebutkan oleh Paulus. Dia telah menampakkan diri kepada Kefas, ya. Lalu ayat yang ke-6, sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ingat, dia menampakkan diri. Lalu ayat yang ke-7, dia menampakkan diri. Lalu ayat yang ke-8, dia menampakkan diri juga kepadaku, ya. Jadi Paulus sama sekali di sini 1 Korintus 15 dia tidak berbicara soal Yesus naik ke surga, tapi bicara soal Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Karena itu mengatakan atau menyimpulkan bahwa ini bertentangan, karena Markus hanya menyebut 11 sedangkan Paulus menyebut 500. Ini bukan Alkitabnya yang bertentangan, tapi maksudnya yang tidak cukup paham untuk melihat bahwa di sana ada pembicaraan yang berbeda. Satu bicara soal kenaikan Yesus ke surga, yang satu bicara soal penampakan Yesus setelah bangkit di bumi sebelum naik ke surga. Jadi di sini tak maksudnya ngawur. Tapi muncul persoalan. Markus 16 ayat 14 tadi ya. Bukankah di sini juga dibilang akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika sedang makan? Nah, kalau dikatakan demikian, dia menampakkan diri kepada 11 orang, ini kan bicara bukan kenaikan, ini baru penampakan diri. Tapi ingat bahwa di sini Markus hanya memberikan keterangan bahwa Yesus menampakkan diri kepada 11 orang. Ini sebenarnya sama dengan 1 Korintus pasal yang ke-15 kalau memang bicara soal penampakan diri kepada para rasul itu. Kalau kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15, maka dia juga berkata di sini ya, dia menampakkan diri kepada semua rasul. Jadi Paulus itu bukan bertentangan dengan Markus. Markus hanya mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada rasul. Markus tidak mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri hanya kepada para rasul. Dia mencatat bahwa Markus menampakkan diri kepada rasul. Tapi rupanya dari keterangan Paulus kita tahu bahwa ada lebih banyak orang yang menyaksikan penampakan Yesus itu, bukan hanya 11 orang itu, ya. Nah, kalau dari versi Markus sendiri kan kita bisa lihat bahwa bukan cuma itu ya, bukan cuma 11 murid itu. Kalau kita melihat ayat yang ke-12 pun, sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya berjalan dalam perjalanan ke luar kota. Ya, jadi Markus juga mencatat lain. Nah, Injil-Injil ini memberikan catatan tentang yang berbeda-beda, tapi Paulus dalam 1 Korintus 15 itu dia merinci atau mendata dengan informasi yang lebih banyak. Jadi tidak ada masalah di situ, bukan bertentangan, itu hanya berbeda informasi. Kalau saya hari ini bertemu dengan 3 orang, misalnya A, B, C. Saya ketemu dengan 3 orang A, B, C. Hari ini ketemu 3 orang A, B, C. Lalu tahu-tahu setelah itu saya bertemu dengan orang lain dan kita membicarakan soal A. Lalu saya bilang, kemarin saya ketemu A. Pada waktu saya mengatakan kemarin saya ketemu A, itu benar. Tapi itu tidak bertentangan dengan fakta bahwa kemarin saya ketemu A, B, C. Saya hanya mengatakan bahwa saya ketemu A, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya hanya ketemu A. Demikian juga Markus mengatakan Yesus itu menampakkan diri kepada 11 murid, tapi bukan berarti dia mengatakan bahwa
tidak ada penampakan diri kepada pihak lain. Paulus memberikan catatan yang lebih lengkap, dan Paulus itu menyimpulkan bahwa selain daripada orang-orang tertentu juga, Yesus itu menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi ini masalah logika saja sebenarnya, ya. Tapi kelihatannya Pak Masud ini logikanya tidak cukup bagus untuk bisa memahami perbedaan informasi yang diberikan oleh Markus maupun Paulus. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, Alkitab tidak bertentangan sama sekali. Ini hanya informasi yang berbeda. Yang satu memberikan yang lebih ringkas, yang satu memberikan informasi yang lebih luas. Itu saja. Nah, teman-teman, sangat jelas terkait dengan penjelasan Pendeta Israel Solo terhadap klaim Ustadz Maksud ini yang mengklaim bahwa Alkitab kontradiksi. Teman-teman, perlu kita pahami bahwa ayat-ayat Alkitab tidak pernah kontradiksi sama sekali. Ayat-ayat Alkitab rasional, koheren, konsisten, dan relevan. Dan bukan hanya itu, Alkitab menjawab dirinya sendiri. Jadi semua pertanyaan yang menyerang iman, kekristenan, dan Alkitab bisa dijawab dengan masuk akal dan rasional. Jadi sangat keliru jika ada orang-orang yang menuduh bahwa iman kekristenan adalah iman yang tidak masuk akal. Itu tuduhan dan klaim yang tidak berdasar sama sekali. Jadi ayat-ayat Alkitab atau Alkitab tidak pernah dan tidak kontradiktif. Semuanya relevan, koheren, dan konsisten serta rasional. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa iman kekristenan hanya iman yang diimani saja, itu omong kosong. Itu hanya pendapat dan omongannya saja. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.